RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Masyarakat terdampak wabah corona di Kota Tanjung Pinang berharap BLT segera direalisasikan oleh pemerintah. Meski situasi pandemi, DPRD Kepri berusaha semaksimal mungkin menuntaskan Ranperda 2020. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Kamis 25 Juni 2020 bersama saya Syahrudin Aznam. Informasi yang pertama. Masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau berharap penyaluran bantuan langsung tunai BLT segera direalisasikan untuk membantu meringankan beban ekonomi. Ya karena kami mengumpulkan uang lah. Ya karena ini aja sepi. Narik aja satu hari itu sampai malam dua kali. Dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh berbagai kalangan termasuk di Kota Tanjung Pinang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat maupun daerah mencoba untuk sedikit meringankan beban masyarakat dengan menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dan bantuan sosial tunai atau BST. Namun sangat disayangkan proses penyaluran bantuan langsung tunai di Kota Tanjung Pinang yang sudah dianggarkan oleh DPRD dan Pemkot Tanjung Pinang sebesar 12,5 miliar rupiah tersebut hingga saat ini belum juga disalurkan kepada masyarakat penerima. Hal ini juga dikeluhkan oleh salah seorang tukang ojek Indra yang menginginkan agar BLT tersebut segera terrealisasi. Dirinya mengaku sangat terdampak dengan mewabahnya COVID-19 karena sepinya penumpang. Penghasilan yang didapatkannya pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Katanya bulan depan, tapi sampai sekarang kan tak ada. Ya karena kami mengumpulkan uang lah. Ya karena ini aja sepi. Narik aja satu hari itu sampai malam dua kali cuma narik. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang Yuniarni Pustokoweni mengatakan kepala daerah dan Ketua TAPD sebaiknya lebih terbuka ke masyarakat. Bila memang sudah cukup anggaran yang dibutuhkan agar segera disalurkan. Namun jika Pemkot Tanjung Pinang akan meniadakan BLT tersebut karena sudah diterapkannya tatanan kehidupan baru, lebih baik berterus terang agar masyarakat penerima tidak terus berharap. Nah, kita menyarankan kalau untuk BLT daripada kita terlalu lama untuk diberikan kepada pemerintah sendiri yang mempunyai kebijakan itu, ya silakan transparan kepada masyarakat daripada masyarakat itu menunggu karena kalau sifatnya DPRD itu hanya punya 3 kewenangan yaitu penganggaran, perda dan juga pengawasan. Jadi begitu kita sudah menganggarkan ya kita awasi. Ya dalam pengawasan kita untuk BLT ini yaitu tadi sampai hari ini memang BLT menjadi buah bibir. Ya kalau memang rasanya tidak sanggup untuk dibagikan dan anggaran yang ada memang tidak seberapa, silakan kembalikan ke negara, itu lebih baik. Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Amrialis mengatakan bantuan langsung tunai dalam waktu dekat ini belum bisa disalurkan karena menunggu kebijakan kepala daerah. Ditambah lagi masa tanggap darurat COVID-19 di Kota Tanjung Pinang sudah selesai dan tatanan kehidupan baru pun sudah diterapkan. Sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali, memperbaiki perekonomiannya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Meskipun dalam situasi pandemi saat ini, DPRD Kepri akan berusaha semaksimal mungkin untuk menuntaskan Ranperda yang sudah disusun untuk tahun 2020. Laporan selengkapnya bersama Erita Fitrah Insani.
Ini lebih memfokuskan pembahasan dan paripurna rancangan peraturan daerah yang masuk dalam kategori penting dan wajib dilakukan pada tahun ini. Apalagi sejak wabah virus corona yang menyerang negara Indonesia dan timbulnya aturan untuk bekerja di rumah serta tidak melaksanakan kegiatan yang mengundang keramaian, membuat beberapa ramperda yang sudah diagendakan terpaksa digeser dan diutamakan ramperda wajib. Kepada RRI, Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Hamidi mengatakan bahwa beberapa ramperda menjadi skala prioritas pihaknya, diantaranya yaitu Ramperda LKPJ, LHP, dan APBDP, dan beberapa ramperda lainnya. Dikatakannya juga bahwa meskipun dalam situasi pandemi saat ini, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menuntaskan ramperda yang sudah dirumuskan. Ada limit waktunya, artinya ada ketentuannya kan, macam LHP, kemudian LKPJ, kemudian ada nanti LPP, PBD. Itu harus duluan. Kalau kayak LKPJ itu kan 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sudah harus masuk, kita harus sudah dibahas. Itu menjadi prioritas dulu ya Pak? Iya. Kalau yang lain setelah itulah tetap, walaupun dalam COVID ya tetap harus dilihat. Sebelumnya DPRD Provinsi Kepulauan Riau sudah menyusun 14 ramperda yang akan dibahas dalam tahun 2020 ini. Dari jumlah tersebut, 12 diantaranya merupakan ramperda usulan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan 2 ramperda merupakan usulan DPRD Kepri. Reporter RRI Erita Fitra Insani melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan akan menanggung biaya pengobatan warga kurang mampu yang berobat di rumah sakit. Namun tidak ada katakanlah satupun warga Bintan asal dia ber-KTP dan ber-KK Bintan yang akan terlantar khususnya dalam pelayanan kesehatan. Karena semua sudah dimudahkan, ya, sudah dijamin oleh pemerintah daerah Kabupaten Bintan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan siap menindaklanjuti biaya pengobatan salah seorang warga kurang mampu dari Desa Sembong Preh, Kecamatan Teluk Sebong, Bintan, Kepulauan Riau yang mendapat perawatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Tanjung Pinang. Karena biaya operasi cukup tinggi sekitar 26 juta rupiah, sedangkan kartu BPJS kesehatannya sudah tidak aktif. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Gama F. Isnaini menjelaskan Dinas Kesehatan sudah mengusulkan kepada keluarga pasien untuk membayar secara pribadi terlebih dahulu. Mengingat Dinas Kesehatan Bintan masih dalam tahap proses kerjasama dengan RSAL, sehingga pengobatan gratis baru dapat dilakukan di rumah sakit di daerah yang sudah ada kerjasama. Meski demikian, Dinkes sudah mengusulkan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bintan untuk mengganti biaya pengobatan dan keluarga pasien harus melengkapi syarat administrasinya. Hanya karena pasien tersebut dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut yang mana kita belum ada MOU, ya, masih proses MOU-nya, sehingga pasien tersebut atau keluarganya harus melunasi dulu. Kemudian nanti bukti pelunasan, proses administrasi seperti surat dirawat, kwitansi, dan lain-lain, dan diajukan ke Dinas Kesehatan. Kita akan ajukan ke bagian Kesra untuk diberikan penggantian. Jadi sudah kita kirimkan ke bagian Kesra, tinggal menunggu berasat untuk pencairan. Seandainya ada anggapan bahwa pasien tersebut tidak dijamin oleh pemerintah Kabupaten Bintan, itu adalah anggapan yang keliru, ya. Semua masih proses. Namun tidak ada katakanlah satupun warga Bintan asal dia ber-KTP dan ber-KK Bintan yang akan terlantar khususnya dalam pelayanan kesehatan. Karena semua sudah dimudahkan, ya, sudah dijamin oleh pemerintah daerah Kabupaten Bintan untuk urusan kesehatan. Orang tua dari pasien yang anaknya dioperasi, Tusila, mengaku cukup berat untuk membayar biaya pengobatan tersebut karena kartu BPJS Kesehatan yang menjadi harapan untuk biaya berobat ternyata tidak dapat digunakan. Ya, kemarin BPJS-nya tidak aktif. Ya, saya udah bayar 1.750.000. Di Pinang bayarnya semua ya 26 juta. Gara-garanya kartunya di sininya nggak aktif. Untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak terulang kembali, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bintan, Suhardi, mengingatkan masyarakat penerima BPJS dari pemerintah untuk mengecek kembali status keanggotaannya, apakah masih aktif, nonaktif, atau diblokir, sehingga masyarakat mengetahui status BPJS-nya, karena jika dalam kondisi darurat dan BPJS-nya tidak aktif, dikhawatirkan akan menyulitkan masyarakat saat berobat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau menyambangi kantor Bawaslu setempat guna memastikan tahapan persiapan Pilkada Serentak 2020 dijalankan oleh penyelenggara dengan memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah munculnya kasus baru pasca pencoblosan 9 Desember 2020 mendatang. Masalah persiapan pilkada dan protokol COVID. Tengku Said Arif Fadilah, selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, melakukan rapat bersama di kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kepri di Tanjung Pinang, Rabu. Pertemuan tersebut untuk melihat sejauh mana persiapan yang telah dilakukan Bawaslu dalam menghadapi pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Usai kegiatan, Arif menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan pilkada di Kepri saat ini telah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan arahan dari Kemendagri. Tahapan pilkada sebelumnya berhenti karena pandemi corona. Saat ini, tahapan pilkada aktif dan dilanjutkan kembali. Dengan tahapan yang telah dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu, Arif meyakini pilkada mendatang dapat berjalan aman dan lancar. Gugus Tugas Provinsi Kepulauan Riau melakukan rapat bersama Bawaslu masalah persiapan pilkada dan protokol COVID dalam pelaksanaan pilkada nantinya. Sementara itu, terkait tahapan pencoblosan pada pilkada nantinya, Arif mengimbau penyelenggara untuk tetap taat, patuh, dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan guna menghindarkan petugas dan pemilih terpapar COVID-19. Oleh karena itu, perlu bagi penyelenggara pilkada untuk terus berkomunikasi dan bersinergi dengan gugus tugas COVID-19 di masing-masing daerah. Sebelumnya pada Rabu pagi, Sekda Prop Kepri, TS Arif Fadilah mengikuti rapat koordinasi pemantapan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 melalui video conference yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri mengajak semua pimpinan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, untuk patuh dan taat kepada perintah undang-undang, bahwasanya pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyiapkan anggaran untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Reporter Agus Santika, RRI Tanjung Pinang. Dinas Sosial Dinsos Kota Tanjung Pinang berencana akan memberi tanda pada rumah penerima bantuan sosial atau program Keluarga Harapan dengan stiker bertuliskan warga miskin penerima bantuan sosial agar lebih transparan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Sosial berencana akan menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap masyarakat penerima bansos atau program Keluarga Harapan, yakni dengan menempelkan stiker permanen yang bertuliskan warga penerima bantuan sosial sebagai tanda bahwa penghuni telah memperoleh bantuan dari pemerintah. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, Amrialis. Menurutnya, langkah ini dilakukan guna meminimalisir banyaknya data yang tidak tepat sasaran penerima bantuan sosial PKH, serta untuk meminimalisir angka kemiskinan di Kota Tanjung Pinang. Karena banyak keluarga yang tidak malu mengaku miskin menerima bantuan sosial ataupun pendataan yang dilakukan tidak tepat sasaran. Amrialis menjelaskan sebelum diterapkan, rencana ini akan dibahas terlebih dahulu bersama DPRD, Camat dan Lurah, serta RT/RW sebelum dijadikan peraturan daerah. Supaya tepat sasaran. Jadi bila dia malu ditempel itu, dikeluarkan dari data TKS. Jadi bila tim dari pusat mengecek, ya inilah dia para penerima. Coba nanti nomor kode ya, itu harus dibahas anggaran. Harus menjadi perda dia. Tapi disetujui atau tidak? Kita lihat. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, Amrialis, menambahkan warga miskin penerima bantuan yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS jumlahnya sekitar 11.000 orang lebih. Bila anggarannya disetujui pada APBD perubahan, maka rencana pemasangan label tersebut bisa langsung dilaksanakan. Jika warga penerima bansos menghilangkan tanda penerima, maka akan dikeluarkan dari data penerima bantuan. Sementara untuk pengawasan akan dilakukan oleh Satpol PP, Babinka Tipmas, dan Babinsa. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Peringati Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas ke-12 tahun 2020, Bupati Anambas Abdul Haris mengajak masyarakat bersama menyongsong pembangunan kemajuan daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan upacara memperingati Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas ke-12 di lapangan upacara kantor Bupati Pasir Peti. Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris mengatakan, Hari Jadi ke-12 Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020 dalam kondisi di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini yang memaksa dan menguji kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah.
Abdul Haris juga menyampaikan masyarakat di daerah untuk tetap menjaga daerah dalam kondisi zona hijau melalui kedisiplinan perilaku hidup bersih dan sehat, kepatuhan dalam mengikuti protokol kesehatan, pencegahan COVID-19, ketenangan, serta kesabaran dalam menghadapi ujian wabah penyebaran COVID-19 ini. Semoga Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan kita sebagai pengisi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk membangun Kepulauan Anambas lebih maju dan mampu bersaing, khususnya di Kepulauan Riau, umumnya di Indonesia ini. Ini adalah suatu kebanggaan kita bersama. Apa-apa saja yang sudah kita raih bukan karena si A, si B, tetapi karena kita semua. Tanpa ada suatu kekuatan, kalau tidak dengan kebersamaan. Niscaya suatu keberhasilan, kalau bukan karena kebersamaan. Jadi oleh karena itu, menyongsong new normal ini, kita harus mampu, kita harus tanamkan keikhlasan dan kekuatan kita dalam batin kita untuk membangun Kepulauan Anambas ini lebih baik lagi ke depan. Bupati Kepulauan Anambas juga mendorong dan mengajak secara bersama-sama untuk menggerakkan persatuan dalam mengatasi semua tantangan yang ada, baik dalam rangka menyongsong pembangunan kemajuan daerah ke depan, maupun dalam menghadapi ancaman dan penyebaran COVID-19, yaitu melalui rasa kepedulian, saling berbagi, memperkokoh persaudaraan dan gotong royong untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Hal ini selaras dengan tema peringatan Hari Jadi ke-12 Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020, yaitu dengan semangat Hari Jadi ke-12 mewujudkan Kabupaten Kepulauan Anambas sehat, mandiri, dan berdaya saing di tatanan kehidupan baru. Reporter Rizpan Badrian, LRI Tanjung Pinang. Pendengar dimanapun berada, berikut kita simak perkembangan terkini kasus COVID-19 di Kepulauan Riau per hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 bersama Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau Tengku Said Arif Fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, Rabu 24 Juni 2020. Perkembangan kasus COVID-19, saudara-saudaraku tercinta, pada hari ini dapat kami sampaikan bahwa terdapat penambahan konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 1 orang di Kota Batam, yaitu pasien nomor 253 atas nama Tuan YG berusia 37 tahun yang bersangkutan merupakan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dan saat ini menjalani karantina di Rumah Sakit COVID-19 Galang, Batam. Kumulatif data perkembangan COVID-19 dapat kami rincikan sebagai berikut. Untuk Batam, jumlah kasus seluruhnya 212. Jadi dari kemarin-kemarin sampai sekarang jumlahnya 212 di Batam. Kasus yang masih dirawat 65 orang, kasus aktif. Meninggal 11 orang, sembuh 136 orang. Masih status daerah merah penyebaran COVID-19. Kemudian Tanjung Pinang, jumlah kasus 27 orang, kasus aktif 1 orang, masih ada di rumah sakit 1 orang, meninggal 3 orang, sembuh 23 orang. Alhamdulillah Tanjung Pinang sudah menunjukkan peningkatan, tapi perlu disiplin. Status memang mendekati hijau, cuma disiplin kami lihat masih banyak yang tidak menjaga jarak. Bintan jumlah kasus 8, kasus aktif 5, jadi Bintan ini sudah mulai bertambah. Meninggal 1 orang, sembuh 2 orang. Karimun kumulatif kasus 5 orang, kasus aktif 0, sembuh 5 orang. Status hijau. Lingga kumulatif kasus 1, meninggal 1, status hijau. Natuna hijau, 0 virus.
Anambas juga zero virus hijau, alhamdulillah. Kemudian dari Sabuk Nusantara jumlah kasus 3, kasus aktifnya 1, berarti sembuh 2. Kelut 29, kemarin kena dibawa rumah sakit Galang, alhamdulillah 29 sembuh. Jadi jumlah kasus kumulatif di Provinsi Kepulauan Riau 285 orang. Kasus aktif yang masih dirawat 72 orang, meninggal 16 orang, sembuh 197 orang. Lokasi perawatan dan karantina pasien COVID-19, Kota Tanjung Pinang, tinggal 1 orang, alhamdulillah, mudah-mudahan segera sembuh. Di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib, itu masih ada 1 orang. Kota Batam, 65 orang, terdiri dari 1 orang di Rumah Sakit Awal Bros, 11 orang di Rumah Sakit Badan Pengusahaan, 1 orang di Rumah Sakit Elizabeth Batam Kota, 1 orang di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, 51 orang di Rumah Sakit Karantina Galang. Kabupaten Bintan, total 5 orang, 1 orang di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib, 4 orang di karantina rumah singgah Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Kemudian klaster Sabuk Nusantara total 1 orang, 1 orang dirawat di karantina rumah singgah Raja Ahmad Tabib. Data pelintasan PMI, pekerja migran PMI TKI, sampai saat ini pada hari ini 131 orang yang melewati. Rekapitulasi data pelintasan PMI dari Malaysia ke Kepulauan Riau 1 Juni 2020 sampai 23 Juni 2020 berjumlah 1.951 orang. Periode 18 Maret 2020 sampai 23 Juni 2020 berjumlah 48.623 orang. Agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam bekerja sama dengan Puskesmas di Kota Batam melakukan tracing terhadap perkembangan kasus COVID-19 di Kota Batam. Tim Satgas Bersatu Lawan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan pelatihan penerapan aplikasi digital tracing Kepri dengan metode QR Code di Gedung Geraha Kepri Batam. Kemudian gugus tugas Provinsi Kepulauan Riau melakukan rapat bersama Bawaslu di kantor Bawaslu, melihat, meninjau, membahas masalah persiapan pilkada dan protokol COVID dalam pelaksanaan pilkada nantinya. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan Bapak Danrem tentang pelaksanaan protokol COVID, karena kami sampaikan masih banyak, karena new normal nih, masih banyak masyarakat yang daerah-daerah rawan seperti pasar, daerah keramaian kurang disiplin. Maka itu tadi gugus tugas berdiskusi dengan Bapak Danrem mohon dukungan, karena masih banyak yang tidak disiplin, dalam arti ada yang tidak pakai masker, bahkan tidak menjaga jarak. Ini menjadi titik rawan bagi kita. Kita jangan lupa bahwa ini normal ini bukan normal. Di titik sekarang mendisiplinkan masyarakat dalam hal protokol COVID. Saudara-saudaraku tercinta, dengan mempraktikkan seluruh protokol kesehatan dalam menghadapi tatanan kehidupan baru, diharapkan akan membawa pemulihan perekonomian dan memutus penyebaran COVID-19, terutama di Provinsi Kepulauan Riau. Memasuki era new normal, kami harap masyarakat dapat bekerja sama dalam mempraktikkan keseluruhan protokol kesehatan. Mari kita budayakan sikap peduli untuk kepentingan bersama. Mari kita semua senantiasa memanjatkan doa kepada Allah, semoga semua sehat, masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sehat, ekonomi kuat. Tapi kami tidak jemu-jemunya selalu mengingatkan, dengan new normal ini, kita sudah memulai membuka berbagai kegiatan-kegiatan keramaian. Pasar sudah mulai ramai, dan mall, minimarket ramai. Tapi kami lihat sudah mulai banyak yang tidak pakai masker, dan sudah banyak yang tidak disiplin menjaga jarak. Ini menjadi titik rawan bagi kita, karena kita ketahui bersama sampai saat ini penambahan kasus positif COVID terus bertambah.
Jadi ini menjadi catatan bagi kita. Mari Bapak Ibu, orang tua kami, tokoh masyarakat, mari kita sama-sama sosialisasi, saling mengingatkan. Kami berharap di masjid-masjid mengingatkan seluruh masyarakat agar disiplin protokol COVID, dan tokoh-tokoh masyarakat mari bersama-sama memberikan arahan dan keluarga kita, tetangga kita yang terdekat, karena kita tidak ingin masyarakat Kepri ada yang terkena positif COVID. Mari kita berhati-hati, mari kita jaga, semoga semua sehat, ekonomi kuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun berada, sebelum kami akhiri warta berita pagi hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat terdampak wabah corona di kota Tanjung Pinang berharap BLT segera direalisasikan oleh pemerintah. Meski situasi pandemi, DPRD Kepri berusaha semaksimal mungkin menuntaskan Ranperda 2020. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, radio tanggap bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, 98,3 MHz. Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, radio tanggap bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Pro 1, kanal inspirasi. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, radio tanggap bencana COVID-19.